Selamat pagi Pak Ketut, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Lisa. Bu Lisa sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Saya lihat Pak Ketut tampaknya kurang ceria pagi ini, tidak seperti biasanya yang selalu murah senyum. Maaf kalau boleh tahu ada permasalahan apa ya yang membuat Pak Ketut kurang ceria pagi ini? Iya nih Bu, sebenarnya saya tuh lagi galau karena ada sedikit masalah. Tapi saya bingung mau diskusi kepada siapa. Kira-kira Bu Lisa ada waktu nggak? Mohon maaf sebelumnya Bu jika mengganggu kesibukannya. Oh, tidak mengganggu Bapak. Kebetulan pagi ini saya sedang belajar olahraga yang diampuni oleh Pak Bowo. Bapak jangan sungkan dong jika mengajak untuk berdiskusi. Saya siap kok Pak. Baik Bu Lisa, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lisa yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Semoga diskusi ini dapat memberikan pencerahan kepada saya, Bu. Amin. Bu Lisa ingat tidak saat kegiatan supervisi pembelajaran di kelas yang dilakukan kemarin oleh kepala sekolah? Karena dari hasil supervisi kelas kemarin, saya dapat teguran oleh kepala sekolah, Bu. Oh iya, saya masih ingat Pak. Lalu apa yang menyebabkan Pak Ketut mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Kemarin saat saya disupervisi kegiatan mengajar di kelas oleh kepala sekolah, saya dinilai kurang memanfaatkan buku teks pelajaran saat mengajar. Tapi malah hanya menggunakan media tayangan video pembelajaran saja, Bu. Oh begitu. Lalu apa tanggapan Pak Ketut atas teguran itu? Ya, saya sampaikan kepada beliau, Bu, bahwa sumber belajar saya bervariasi. Terkadang saya menggunakan buku paket pelajaran yang ada di perpustakaan, terkadang menggunakan video pembelajaran, terkadang menggunakan alat peraga sesuai dengan topik pembelajaran, Bu. Namun, sepertinya beliau kurang setuju saya hanya mengandalkan dari satu sumber belajar saja, Bu. Oh jadi begitu masalahnya. Maaf loh Pak, kalau saya boleh bertanya, apa saja yang Bapak lakukan saat proses belajar dan mengajar di kelas Pak? Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, saya biasanya mengajar dengan menggunakan satu sumber belajar saja, Bu, secara bergantian. Ini sesuai dengan tema pembelajaran yang saya lakukan. Tujuannya, saya kemarin itu menggunakan video pembelajaran dan menjelaskan langsung intisari materi pelajaran di papan tulis. Karena menurut saya, cara itu sudah cukup untuk membantu siswa meningkatkan pemahamannya, Bu. Menurut Pak Ketut, bagaimana hasil belajar siswa saat Bapak menggunakan kedua media belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa gaya belajar siswa itu kan beragam dalam satu kelas. Ada yang kinestetik, visual, terus audio, dan ada juga audio visual. Terus cara belajarnya pun juga berbeda-beda setiap siswa. Iya, Bu ya. Benar juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Pantes selama ini hasil belajar siswa kurang maksimal. Masih saja saya temukan ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Mungkin itu penyebabnya kali. Iya Pak, nah setelah mengetahui hal ini, sekarang bagaimana perasaan yang Bapak rasakan? Apakah masih merasa galau? Jujur ya Bu, kalau sekarang sudah mulai agak merasa nyaman, Bu. Terus terang, saya kemarin merasa galau sekali, Bu. Kepikiran terus jika seandainya teguran dari kepala sekolah itu akan berakibat panjang ke depannya buat saya, Bu. Iya Pak, jika saya boleh menyimpulkan nih ya Pak ya, yang membuat Pak Ketut merasa galau itu adalah hasil supervisi kelas tersebut kan? Dan ketika kepala sekolah menegur Pak Ketut memberikan argumen yang kurang sesuai menurut kepala sekolah. Iya ya Bu ya, saya akan memperbaiki cara mengajar saya ke depan, Bu, agar saya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa di kelas. Oke, lalu kedepannya apa rencana Pak Ketut selanjutnya? Ke depan ya Bu,
besok saya akan minta maaf terlebih dahulu Bu kepada kepala sekolah. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan mulai menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber utama belajar. Di samping itu, saya juga akan menggunakan media tambahan untuk melengkapi kebutuhan belajar siswa di kelas, agar sesuai dengan gaya belajar siswa yang kinestetik, yang seperti Ibu katakan tadi, yang visual dan audiovisual itu Bu. Selanjutnya, bagaimana Pak dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Ketut ke depannya? Setelah ini saya akan mulai memakai buku teks pelajaran juga Bu sebagai sumber belajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan seperti alat peraga pembelajaran juga akan saya pakai lagi Bu. Ini tujuannya biar semakin lengkap lah alat pembelajaran saya untuk siswa nanti. Wah, luar biasa Pak Ketut. Langkah penyelesaian Bapak ambil ya sudah sangat bagus Pak. Saya setuju dengan ide itu Pak. Ya syukurlah Bu, langkah yang akan saya tempuh ini bagus menurut Bu Lisa. Sekarang saya sudah merasa tidak galau lagi Bu. Saya yakin langkah yang akan saya tempuh ini akan berdampak positif ke depannya untuk siswa Bu. Ya Pak, saya pun juga merasa senang dan sangat bersyukur lah. Akhirnya Pak Ketut sudah merasa lega sekarang. Terus dari yang sudah Pak Ketut rencanakan tadi, komitmen apa kira-kira Pak yang akan Pak Ketut lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Pak? Iya Bu, mengenai hal itu besok saya akan terapkan di kelas pada saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum dan RPP yang sudah saya buat Bu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks utama pelajaran sebagai sumber belajar di kelas. Selain itu, hari ini saya akan langsung Bu menemui kepala sekolah untuk membicarakan rencana saya ini. Baik, selanjutnya kira-kira dukungan apa yang Pak Ketut butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak? Dukungan yang saya butuhkan Bu, yaitu bantuan dari teman-teman guru untuk saling membantu serta mengingatkan mengenai penggunaan sumber belajar yang bervariasi dalam pembelajaran. Ini sangat penting bagi saya Bu, karena kadang-kadang saya itu lupa Bu. Jadi mungkin kalau kita saling mengingatkan kan lebih enak itu Bu ke depannya. Ya, bagus sekali tuh Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dengan baik ya Pak. Dan Bapak Ketut dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin. Iya Bu, terima kasih atas doa dan dukungannya semuanya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin ya rabbal alamin ya Pak. Sama-sama. Sampai jumpa lagi besok ya Pak ya. Kita akan ngobrol lagi seperti biasanya untuk saling sharing pengalaman. Terus saya tunggulah Pak, gimana hasilnya Bapak setelah memperbaiki itu, apakah Bapak berhasil atau bagaimana, nanti saya tunggu Pak. Baik Bu Lisa, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Sampai jumpa lagi besok ya Bu Lisa. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih kembali.